Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aman Putri Wijayanti, mahasiswa kebidanan S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai MPASI atau makanan pendamping ASI. Langsung saja ya kita ke langkah-langkahnya. Baik, seperti tindakan bidan pada umumnya, sebelum melakukan tindakan kita harus melakukan 3S: senyum, salam sapa kepada pasien, kemudian kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pasien, kemudian kita mengecek apakah orang atau pasien yang kita hadapi dengan data yang sedang kita pegang itu sama, supaya kita tidak salah dalam memberikan tindakan. Kemudian setelah itu kita menjelaskan tindakan apa yang akan kita berikan kepada pasien, dan berikutnya kita harus meminta informed consent atau surat persetujuan untuk dilakukannya tindakan kepada pasien. Saya beri contoh, misal seperti ini. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Anggun, saya bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah benar dengan Ibu Y, ibu dari bayi X? Baik, jika benar Ibu, di sini saya akan memberikan informasi pada Ibu seputar MPASI atau makanan pendamping ASI. Apakah Ibu bersedia untuk saya berikan informasi seputar MPASI? Nah, kemudian jika Ibu menjawab bersedia, maka kita langsung menjelaskan kepada Ibu mengenai atau seputar MPASI itu sendiri, dari mulai definisi hingga nanti kandungan-kandungan dan cara mengolahnya. Baik Ibu, jika Ibu sudah bersedia, langsung saja ya Bu saya jelaskan. Jadi MPASI itu sendiri atau makanan pendamping ASI yaitu makanan yang diberikan pada bayi saat bayi berusia 6 bulan sambil melanjutkan ASI sampai usia bayi 24 bulan. Kemudian tujuan diberikan MPASI itu sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi pada bayi. Karena ketika bayi hanya diberikan ASI eksklusif oleh ibu, maka pada sebenarnya itu kebutuhan gizi atau kebutuhan energi dari bayi itu sendiri masih kurang jauh Bu, sehingga memerlukan MPASI atau makanan pendamping ASI. Kemudian setelah pengertian dan tujuan MPASI itu ada tentang strategi pemberian MPASI atau makanan pendamping ASI. Jadi pemberian MPASI itu ada 4 strategi. Yang pertama itu tepat waktu, adekuat, aman dan higienis, dan cara pemberian yang benar. Yang pertama itu tepat waktu. MPASI diberikan ketika ASI eksklusif tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada bayi sampai usia bayi sekitar kurang lebih 6 bulan. Itu ketika bayi mulai berusia 6 bulan, maka mulai bisa diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI. Kemudian untuk resiko pemberian MPASI itu sendiri sebelum bayi berusia 4 bulan adalah bayi gagal tumbuh pada masa batita atau bayi berusia di bawah 3 tahun. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua yaitu adekuat. MPASI memiliki kandungan energi, protein, dan mikronutrien untuk memenuhi kebutuhan bayi sesuai usianya, sehingga harapannya bayi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketiga adalah aman dan higienis. Aman dan higienis ini maksudnya itu dalam pemberian MPASI, proses persiapan dan pembuatan MPASI itu sendiri menggunakan bahan, cara, dan alatnya aman dan higienis. Jadi jangan sembarangan dalam pembuatan atau menyiapkan MPASI untuk bayi. Kemudian yang terakhir yaitu diberikan dengan cara yang benar. Jadi MPASI diberikan dengan memperhatikan sinyal lapar atau kenyang dari anak, atau yang bisa disebut dengan responsive feeding menurut WHO, yaitu pemberian makan langsung kepada bayi oleh pengasuh dan pendamping untuk anak yang lebih tua, peka terhadap tanda lapar dan kenyang, memberikan makanan secara perlahan dan sabar, dorong anak untuk makan tanpa adanya paksaan. Kemudian mencoba berbagai kombinasi makanan serta rasa, kemudian tekstur serta cara agar anak mau. Bila anak menolak atau tidak mau makan MPASI yang kita buat, banyak macam makanan atau sedikit mungkin distraktor selama makan, dan waktu makan merupakan periode pembelajaran serta pemberian kasih sayang, termasuk berbicara kepada anak disertai dengan kontak mata. Jadi dalam pemberian MPASI sendiri itu kita berikan ketika kita lihat bayi kita mulai merasa kelaparan, kita bisa memberikan MPASI atau makanan pendamping ASI, baik itu berupa
bubur, makanan berat, atau cemilan-cemilan atau puff. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kriteria pemberian MPASI atau makanan pendamping ASI sesuai dengan usia bayi. Yang pertama yaitu MPASI untuk usia 6 bulan. Energi tambahan atau energi dari MPASI yang dibutuhkan oleh bayi ketika usia 6 bulan yaitu kurang lebih 200 kilokalori per hari. Kemudian frekuensinya itu diberikan sebanyak 2 kali sehari dan jumlah pemberiannya yaitu 2-3 sendok dalam sekali makan sebagai awalan. Nah, tekstur yang dibutuhkan untuk MPASI yang diberikan kepada bayi usia 6 bulan yaitu MPASI yang dihaluskan atau bubur kental atau pureh. Kemudian aktif atau responsifnya yaitu bayi masih dalam tahap adaptasi dengan MPASI sehingga ibu harus sabar dan memberi dorongan kepada bayi untuk makan. Kemudian jangan memaksa bayi untuk menghabiskan makanan atau MPASI yang kita berikan. Kemudian yang kedua yaitu MPASI untuk bayi usia 6-9 bulan. Energi tambahan yang dibutuhkan yaitu kurang lebih 200 kilokalori per hari. Frekuensi pemberiannya yaitu 2-3 kali sehari dan 1-2 kali selingan tiap harinya. Kemudian jumlah pemberiannya yaitu tingkatkan secara perlahan menjadi setengah mangkuk berukuran 250 ml. Misal pemberian pertama itu kita bisa memberi setengah dari mangkuk tersebut, kemudian selanjutnya sampai nanti akhirnya bisa 250 ml. Kemudian teksturnya yaitu bubur kental atau pure atau makanan yang dilumatkan hingga mashed. Kemudian aktif dan responsifnya yaitu ibu hendaknya bersabar dan selalu memberikan dorongan agar bayi mau makan dan jangan memaksa bayi untuk makan. Lalu gunakan mangkuk tersendiri dengan ukuran 250 ml untuk memastikan jumlah asupan bayi dengan tepat. Kemudian yang selanjutnya yaitu MPASI untuk bayi usia 9-12 bulan. Yang pertama yaitu energi tambahan yang dibutuhkan adalah 300 kilokalori per hari. Kemudian frekuensi pemberiannya adalah 3-4 kali sehari dan 1-2 kali selingan tiap harinya. Kemudian jumlah yang dibutuhkan yaitu setengah mangkok berukuran 250 ml. Tekstur dari MPASI ini adalah makanan cincang halus atau minced atau cincang kasar, chip, atau makanan yang dipegang oleh anak atau finger foods. Kemudian aktif responsifnya adalah ibu hendaknya bersabar dan selalu memberikan dorongan agar bayi mau makan. Lalu jangan memaksa bayi untuk makan dan gunakan mangkuk tersendiri berukuran 250 ml untuk memastikan jumlah asupan bayi dengan tepat. Kemudian yang selanjutnya yaitu MPASI untuk bayi berusia 12-24 bulan. Energi tambahan yang dibutuhkan yaitu 550 kilokalori per hari. Frekuensi pemberiannya 3-4 kali sehari dan 1-2 kali selingan tiap hari. Kemudian jumlah yang dibutuhkan adalah tingkatkan sehingga 3/4 mangkuk berukuran 250 ml sekali makan. Kemudian tekstur yang dibutuhkan yaitu makanan yang dihaluskan atau dicincang seperlunya. Aktif dan responsif dari pemberian MPASI 12-24 bulan adalah ibu hendaknya bersabar dan selalu memberikan dorongan agar bayi mau makan. Jangan memaksa bayi untuk makan dan gunakan mangkuk tersendiri berukuran 250 ml untuk memastikan jumlah asupan bayi dengan tepat. Kemudian setelah itu kita memiliki strategi makan yang sehat atau hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu jangan menyerah untuk memperkenalkan jenis makanan baru kepada anak. Ibu itu bisa jadi harus menawarkan 10-15 kali jenis makanan atau MPASI baru sebelum anak mau memakannya. Kemudian yang kedua itu matikan TV, komputer, dan gawai saat jam makan berlangsung. Kemudian batasi pemberian jus buah karena jus buah kan dapat membuat anak kenyang. Jadi ketika anak sudah kenyang, maka ketika kita memberikan MPASI maka anak akan menolaknya. Kemudian tawarkan selingan sehat di antara waktu makan jika anak terlihat lapar. Kemudian berikan berbagai variasi pilihan rasa dan jenis makanan sehat untuk anak. Lalu waktu makan bukanlah hanya tentang makanan. Waktu makan adalah waktu untuk berkomunikasi dan mendukung perkembangan anak. Berinteraksilah antar ibu dengan bayi karena hal ini dapat membangun hubungan keluarga yang kuat.
Kemudian terakhir itu jangan paksa anak untuk makan. Hal ini sering mengakibatkan anak menolak untuk makan dan susah menghabiskan makanan. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian MPASI kepada anak. Yang pertama yaitu protein hewani dan nabati diberikan sejak usia anak 6 bulan. Kemudian yang kedua itu telur, daging, dan ikan diberikan dalam keadaan benar-benar matang, jadi tidak boleh setengah matang. Kemudian yang ketiga itu pemberian jus buah tidak disarankan untuk anak berusia di bawah 1 tahun. Lalu madu diberikan setelah anak berusia 1 tahun. Lalu pastikan kebersihan tangan anak sebelum mulai makan, atau meminta anak untuk cuci tangan terlebih dahulu. Kita meminta anak untuk cuci tangan. Kemudian hindari pemberian makanan dengan kadar lemak yang tinggi dan pemanis dan penyedap rasa tambahan. Kemudian pastikan talenan atau alat potong yang kita gunakan itu bersih dan steril. Kemudian minyak, mentega, atau santan dapat digunakan sebagai penambah kalori pada makanan atau MPASI yang kita berikan kepada bayi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenai jenis dari MPASI atau makanan pendamping ASI itu sendiri. Jadi jenis dari MPASI itu sendiri ada dua, yaitu yang pertama MPASI homemade atau MPASI alami yang kita buat sendiri dengan bahan-bahan atau sayuran, buah yang kita miliki di rumah yang masih segar. Kemudian yang kedua yaitu MPASI komersial atau MPASI instan yang bisa kita temukan di toko, di supermarket, dan lebih cepat dalam penyajiannya sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Nah, untuk MPASI komersial sendiri itu terdapat bubur, kemudian puding, kemudian biskuit, ada juga puff. Kemudian untuk yang MPASI buatan sendiri atau homemade, yaitu kita bisa membuat bubur, kita bisa membuat jus atau MPASI dari sayuran, kemudian kita bisa membuat nasi tim. Baik, kemudian selanjutnya saya akan mencontohkan kandungan gizi yang terdapat di MPASI atau dalam pemberian MPASI, yaitu pada bayi berusia 9 hingga 12 bulan. Untuk MPASI homemade, saya akan mencontohkan atau menjelaskan mengenai nasi tim. Nah, nasi tim yang saya buat ini adalah nasi tim yang saya buat dengan komposisi dari karbohidrat yaitu beras, kemudian terdapat protein yaitu daging, kemudian ada sayur bayam, dan juga wortel. Nah, nasi tim yang saya buat ini saya harapkan kandungan kalorinya dalam sekali konsumsi oleh bayi yaitu kurang lebih 110 kilokalori. Nah, tujuan saya atau harapan saya, nasi tim ini akan saya berikan pada bayi yaitu 2 kali sehari, sehingga jumlah kalori tambahan yang masuk pada tubuh bayi yaitu 110 kilokalori dikali 2 jadi 220 kilokalori. Sedangkan kalori yang dibutuhkan pada bayi usia 9 hingga 12 bulan adalah 300 kilokalori, sehingga tambahan kalori yang bayi dapat dari nasi tim tadi itu masih kurang, sehingga masih membutuhkan tambahan kalori lagi yaitu 80 kilokalori. Nah, kemudian untuk memenuhi kekurangan kalori tersebut, saya akan memberikan MPASI instan kepada bayi yaitu berupa puff yang bisa kita berikan pada bayi lalu dijadikan cemilan atau kudapan saat dimana bayi mulai merasa lapar. Nah, puff ini dalam satu bungkusnya yaitu terdapat 60 keping, dan satu bungkus puff itu sendiri mengandung 80 kilokalori. Jadi puff ini saya akan berikan pada bayi ketika bayi mulai merasa lapar, dan saya usahakan atau kita harus usahakan satu bungkus MPASI instan atau puff tadi itu harus habis dalam sehari, walaupun tidak harus sekali makan. Misal 3 kali makan, sekali makan 20 keping, 20 keping, 20 keping. Atau 2 kali makan, sekali makan 30 keping, kemudian yang kedua 30 keping juga. Nah, setelah anak mendapatkan MPASI yang berasal dari nasi tim homemade tadi dan tambahan MPASI komersial atau instan puff, maka kebutuhan kalori bayi yang berusia 9 hingga 12 bulan itu sudah terpenuhi, yaitu kebutuhan bayi
adalah 300 kilokalori, di mana didapatkan dari konsumsi MPASI nasi tim yang berjumlah 220 kilokalori ditambah dengan konsumsi PAF 80 kilokalori, sehingga jumlah keseluruhan yaitu 300 kilokalori dalam sehari. Kemudian untuk alat dan bahan dari pembuatan MPASI dan cara pembuatan dan penyajian langsung saja saya jelaskan pada video berikut ini. Ibu, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Apakah Ibu memiliki pertanyaan atau ada yang kurang jelas mengenai yang telah saya jelaskan terhadap Ibu? Apakah Ibu ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, terima kasih ya Bu. Saya harap Ibu dapat memberikan MPASI sebagai makanan tambahan untuk memenuhi kalori yang dibutuhkan oleh bayi Ibu. Semoga bayi Ibu sehat-sehat dan tumbuh kembangnya sesuai dengan usianya. Terima kasih Ibu. Kemudian setelah kita melakukan tindakan kepada pasien, seperti biasa kita jangan lupa sebagai bidan harus melakukan dokumentasi kebidanan mengenai tindakan apa yang telah kita berikan sebagai bukti catatan tindakan yang telah kita lakukan. Baik, sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.